Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 285. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Anjani, jangan bicara omong kosong di sini. Ini obrolan orang tua. Dan bagaimana kamu bisa berbicara? Nurul sangat tidak puas dan tegur Anjani. Herman juga memutar matanya, tidak puas dengan apa yang baru saja dikatakan Anjani. Itu benar, apa yang kamu bicarakan? Gadis kecil, kamu pergi ke tempat lain. Kartika dan rival juga mendekat dan memarahi Anjani. Dan tiba-tiba, ruang tamu menjadi kacau dan berisik. Aditya sedang menjawab telepon. Itu dari nomor yang tidak dikenal. Karena ruang tamu sangat bising, Aditya tidak mengerti sepatah kata pun. Berhentilah membuat keributan, teriak Aditya dengan tidak sabar. Teriakan itu benar-benar berhasil. Ruang tamu langsung terdiam. Nurul dan yang lainnya terdiam. Inilah kekuatan identitas. Di mata orang-orang ini, Aditya saat ini hanyalah keberadaan seperti dewa. Siapa yang berani meremehkannya? Semuanya berhenti berdebat. Tidakkah kamu melihat Tuan Aditya sedang menjawab telepon? Nurul mulai menjawab lagi, seolah-olah dia sangat serius. Aditya melirik Nurul tanpa berkata-kata. Berpikir bahwa kamulah yang paling sering bertengkar sekarang. Kamu masih punya wajah untuk mengatakannya. Aku akan keluar sebentar. Aditya bertanya kepada pria di ujung telepon. Siapa kamu? Apa yang kamu butuhkan dariku? Kamu menangkap Jeremy dan putranya. Petik 2. Pria aneh itu mencibir sinis dan bertanya pada Aditya dalam bahasa Mandarinnya yang malang. Tiba-tiba, jantung Aditya berdetak kencang. Tepat setelah Jeremy dan Benny ditangkap, seseorang mengetahuinya. Sepertinya orang tua ini memiliki jaringan kontak yang luas. Itu benar. Apa hubungannya ini denganmu? Aditya bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja itu terkait. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yopi. Saya teman Jeremy. Dan saya anggota Korps Tentara Bayaran. Yopi memperkenalkan dirinya kepada Aditya dengan santai. Seorang anggota kelompok mercenari. Aditya terlalu akrab dengan nama ini. Karena belum lama ini Rizal menyebutkan nama kelompok tentara bayaran ini. Dan juga mengatakan bahwa Jeremy adalah anggota dari kelompok tentara bayaran ini. Sepertinya rekan seperjuangan Jeremy ada di sini. Apakah ini untuk membantu Jeremy? Memikirkan hal ini, Aditya berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, saya sangat sibuk. Selamat, Tuan Aditya. Saya meminta Anda untuk segera melepaskan Jeremy dan Benny. Adapun orang yang kamu tangkap bersama mereka, kamu harus membebaskan mereka tanpa syarat. Yopi sangat arogan. Dan dia berkata kepada Aditya dengan nada yang hampir teratur. Aditya sangat kesal ketika mendengar ini. Dan dia tidak tahu siapa yang memberi keberanian pada rekan Jeremy ini. Dia bahkan datang ke Indonesia untuk berpura-pura untuk menjadi agresif. Itu keluar dari pertanyaan. Aditya langsung menolak. Hehe.
Tuan Aditya, apakah Anda akan menutup telepon saya? Saya menyarankan agar Anda tetap tidak melakukan ini, atau Anda akan sangat menyesalinya. Yopi tertawa muram. Saya juga memperingatkan Anda, jangan bertindak liar di Indonesia, atau Anda akan mati dengan buruk. Aditya berkata dengan dingin. Hahaha, dalam kata-kata Anda tidak menangis bahkan jika Anda tidak melihat peti mati sekarang. Aditya, suara siapa ini? Begitu Yopi selesai berbicara, seorang gadis berteriak dari ujung telepon. Suaranya yang bergetar penuh ketakutan. Adik, seru Aditya, situasinya sangat buruk. Tuan Aditya, sepertinya kamu sangat mencintai adikmu. Lihat dirimu. Suara-suara telah berubah. Suara Yopi terdengar lagi. Orang ini masih sangat keren. Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani menyentuh rambut adikku, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Indonesia hidup-hidup. Jangan bersemangat, Tuan Aditya. Ayo buat kesepakatan. Lepaskan Jeremy dan Benny. Dan aku akan segera melepaskan adikmu dan ayahmu, kata Yopi dengan suara suram. Mungkinkah ayah angkatnya juga ditangkap? Kepala Aditya semakin besar, dan dia sedikit menyesalinya. Dia hanya membiarkan Rizal mengirim orang untuk melindungi Farah, tetapi mengabaikan ayah angkatnya dan adik angkatnya. Ya, tapi para sandera harus ditukar secara langsung. Tunggu saja panggilanku, Aditya berkata dengan dingin, lalu menutup panggilan Yopi. Setelah tenang beberapa detik, Aditya segera memanggil Rizal. Rizal, segera hubungi orang yang kamu kirim dan minta mereka untuk membawa Jeremy dan rombongannya kepadaku, kata Aditya. Tuan muda, apa yang terjadi? Rizal bertanya dengan bingung. Ayah angkat saya dan adik angkatku ditangkap, dan pihak lain meminta untuk menukarnya dengan Jeremy. Petik 2. Apakah ada hal seperti itu? Jangan khawatir, Tuan. Saya pikir hal-hal ini tidak kacau. Rizal berkata dengan marah. Bawa Jeremy kembali. Cepatlah, kata Aditya. Mengerti. Rizal menutup telepon setelah selesai berbicara. Kulit Aditya sangat buruk saat ini. April selalu dianggap sebagai saudara perempuannya sendiri, dan Hendrik baik padanya dalam mengasuhnya. Aditya tidak akan mengizinkan mereka mengalami kecelakaan, dan hanya bisa menunggu Rizal untuk mengawal Jeremy dan yang lainnya kembali. Kemudian menghubungi Yopi untuk menukar Jeremy dengan ayah angkatnya. Jadi yang bisa dilakukan Aditya sekarang hanyalah menunggu. Berangkat dari hotel, kurang dari 2 jam sekarang. Aditya memperkirakan bahwa Jeremy dan yang lainnya harus dikawal keluar dari kota Manado, dan dia akan segera diantar kembali. Setelah kembali ke ruang tamu, wajah Aditya muram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Nurul dan yang lainnya bingung. Suasana hati Aditya menjadi lebih buruk. Saat ini, Nurul juga melihat bahwa suasana hati Aditya tidak baik. Tapi dia terobsesi dengan uang. Apa yang baru saja Bibi katakan, apakah kamu mau? Nurul mendatangi Aditya dengan gembira dan berkata sambil tersenyum. Ada apa? Aditya bertanya balik kepada Nurul dengan marah. Nurul terkejut dan dengan cepat berkata, sekitar 10 juta. Cepatlah dan berikan uang itu kepada Bibi, dan Bibi akan merasa lega. Apakah aku berutang padamu? Petik 2. Kata Aditya dengan wajah cemberut. Saya. Nurul sangat takut hingga dia tergagap. Dia tidak pernah menyangka Aditya akan membawanya kembali seperti ini.
Aditya selalu mudah diintimidasi di matanya. Selain itu, meskipun Aditya putus asa di masa lalu, dia juga orang yang ingin menyelamatkan muka. Nurul berpikir bahwa bahkan jika Aditya ingin menyelamatkan muka, dia tidak akan mau memberikan 10 juta padanya. Tapi siapa sangka Aditya akan memiliki sikap seperti itu terhadapnya. Ya Tuhan, kamu salah melakukan ini. Kami semua adalah kerabat dekat, dan kamu punya uang yang tidak bisa kamu belanjakan. Jadi kamu harus membantu kami, kata Herman dengan isyarat seorang tetua, menggelengkan kepalanya. Aditya dalam kekacauan seperti itu. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mendengarkan kata-kata Herman yang tidak tahu malu? Pintunya ada di sana. Segera keluar. Aditya menunjuk ke arah pintu dan berkata kepada Herman dan Nurul. Bersambung.